Wacana Jawa Barat dimekarkan menjadi 5 provinsi masih bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar. Hal ini pun telah mendapat tanggapan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Menurut Herman, pemerintah Provinsi Jabar hingga kini masih fokus terhadap kinerja pemerintah daerah, menyusul masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, terkait pemekaran Provinsi Jawa Barat termasuk diantaranya pembentukan 5 provinsi baru, menurut Sekretaris Daerah adalah murni kewenangan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Selain itu, menurut Herman, saat ini ada 9 calon daerah otonomi baru yang telah diusulkan, selain 1 daerah otonom lainnya yang masih dibahas. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, Rahmat Hidayatjati mengatakan, wacana 5 provinsi baru ini sudah ada sejak lama. Tidak hanya itu, usulan 5 provinsi baru tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Partai Solidaritas Indonesia resmi menetapkan 3 nama calon ketua umum yang akan bersaing dalam pemilu raya, sebutan untuk ajang pemilihan ketua umum PSI. Kaisang Pangarep sebagai petahana mendapatkan nomor urut 2 dalam pemilu raya PSI ini. Sedangkan pesaingnya, Ronald Sinaga atau Broron mendapatkan nomor urut 1 dan Agus Mulyono Herlambang mendapat nomor urut 3. Para calon ketua umum pun diketahui telah memenuhi syarat untuk maju sebagai caketum PSI, yaitu mendapatkan dukungan minimal 5 Dewan Pimpinan Wilayah dan 20 Dewan Pimpinan Daerah. Setelah penetapan, ketiga caketum memiliki waktu untuk menyampaikan visi dan misinya selama masa kampanye, mulai dari 19 Juni hingga 11 Juli 2025. Kemudian pada 12 Juli hingga 19 Juli 2025 dimulai masa pencoblosan oleh kader PSI secara daring. Kongres PSI sendiri akan diselenggarakan di Kota Solo pada 19 Juli 2025. Pemerintah tengah menyiapkan aturan ketat terkait muatan angkutan barang di jalan raya yang berlebih atau overdimension overload. Sebuah aturan yang tengah disiapkan untuk menjamin keselamatan keamanan dalam berlalu lintas. Tidak hanya itu, aturan ini juga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan di jalan raya. Pemerintah dipastikan akan segera meluncurkan aturan ketat yang mengatur larangan bagi truk dengan beban muatan lebih dan dimensi yang berlebih. Lantas, bagaimana tanggapan para supir truk dengan wacana tersebut? Ya, kalau itu nggak setuju lah Pak, soalnya kan semakin ringan muatannya, ongkosnya pasti kurang. Kalau saat ini ongkosnya itu ada pembedaannya nggak dengan muatan yang standar ataupun yang over gitu? Ada pembedanya atau sama aja? Pasti beda. Gimana Mas, bisa diceritakan? Kalau muatannya ringan pasti ongkosnya dikit. Kalau muatannya tambah banyak kan bisa itu besar ongkosannya. Kalau saya kurang setuju sih, soalnya itu kalau misal bawa barang sedikit itu kan ongkosannya ikut sedikit, jadi itu memberatkan ke supirnya. Jadi kami kan mengais rezekinya itu dari sisa ongkosan itu. Kalau misal bawa barang sedikit, ongkosannya masuk itu nggak apa-apa, kita setuju. Cuma kalau untuk ongkosannya sama, itu bawa barang sedikit kan kami kurang setuju itu di situ. Kalau menurut saya nggak setuju, soalnya ya kalau ngikutin peraturan pemerintah yang sekarang itu kalau menurut saya nggak masuk akal, soalnya kan ongkosan tuh nggak sama rata loh Mas. Jadi kalau muat enteng ya ongkosannya juga enteng. Nah kalau muatan enteng kebanyakan buat setor pun nggak ada, boro-boro buat supir gitu, buat setor pun nggak ada gitu. Nggak setuju. Pemberlakuan aturan zero odol atau overdimension overload bagi pemerintah tentu diciptakan untuk menjamin keselamatan berkendara dan ketertiban dalam lalu lintas. Namun dalam penerapannya pemerintah dirasa harus melakukan pengkajian ulang karena masih membebani para pihak supir truk. Dari Cikampek, Bilyoga dan Hafiz Albar melaporkan.